Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prachna Dinimasita dari kelompok A 2019-2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil dari studi kasus saya mengenai infeksi Duck Enteritis virus dan helminthiasis pada bebek. Riwayat kasus jenis hewan yaitu bebek di peternakan berumur 8 bulan dipelihara dalam kandang beralaskan tanah dengan populasi 4.500 ekor. Makanan diberikan dalam bentuk pelet dan air minum diberikan secara ad libitum. Kandang dilengkapi tempat pakan dan air minum, dan dilaporkan kasus kematian bebek sejak sebulan yang lalu dengan tingkat mortalitas saat ini 44,4%, serta belum ada riwayat pengobatan pada kasus sebelumnya. Gejala klinis yang terlihat berupa bebek yang sakit tidak dapat berdiri dan mereka menunjukkan indikasi kelemahan dan depresi, fotofobia, ataksia, keluarnya cairan dari hidung, lubang alami anus yang kotor, dan diare yang berair. Berikut gambaran gejala klinis yang terlihat. Pada gambar A menunjukkan bebek mengalami diare kehijauan. Pada gambar B terlihat terdapat bentukan periorbital ring dengan lakrimasi, dan pada gambar C terlihat adanya paralisa anggota gerak sebelah kiri. Pada pemeriksaan patologi umum, secara makroskopik di trakea terlihat adanya perubahan terjadinya hemoragi dan kongesti pada permukaan, serta pada esofagus. Secara makroskopik terlihat adanya diphtheritic membran dan secara mikroskopik terlihat terdapat intranuclear inclusion bodies. Pada gambar A dan B terlihat adanya bentukan cincin memerah yang disebabkan karena terjadinya nekrosis multifokal dari jaringan limfoid terkait usus yang mengakibatkan terjadinya ulcerasi yang kemudian tertutupi oleh pseudomembran fibrinus dari Duck Enteritis virus. Secara mikroskopik, pada epitelial intestinum terdapat adanya benda inklusi eosinofilik intrasitoplasmik. Benda inklusi ini merupakan sel yang terinfeksi yang mengalami agregasi sehingga bergabung dan terlihat membentuk sel yang besar dan membulat. Semakin tinggi tahap infeksi, maka akan semakin pekat warna serta semakin besar diameter badan inklusinya. Pada gambar 7 terlihat limpa mengalami pembesaran serta kongesti. Dan secara mikroskopik, pada pulpa putih terdapat limpa mengalami nekrosis yang ditunjukkan pada tanda panah warna merah. Pada gambar 9 menunjukkan jantung bebek yang terinfeksi Duck Enteritis virus mengalami hemoragi peteki pada epikardium, serta secara mikroskopik dari gambar C terlihat pada miokardium mengalami hemoragi, dan gambar D merupakan kontrol dari lapisan miokardium normal, dan bisa dibandingkan pada gambar C terlihat adanya akumulasi eritrosit pada area yang ditunjukkan panah. Selanjutnya, pada gambaran makroskopik hepar menunjukkan hepar mengalami hepatomegali dengan kongesti dan hemoragi. Pada gambaran mikroskopiknya menunjukkan adanya area nekrosis vokal terinfiltrasi dengan fibrin. Serta pada area yang ditunjukkan dengan tanda panah terdapat benda inklusi eosinofilik. Berdasarkan hasil pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, bebek berumur 8 bulan mengalami trakeitis, esofagitis, hepatitis, miokarditis, limfodenitis, dan enteritis. Pada pemeriksaan mikrobiologi, gold standar dalam melakukan diagnosa Duck Enteritis virus adalah dengan melakukan isolasi virus. Isolasi virus dapat dilakukan dengan inokulasi menggunakan telur bebek berembrio. Berikut merupakan cara kerja secara singkat isolasi pada telur bebek berembrio. Spesimen, sampel berupa lien, hepar, ginjal, ataupun jantung yang mengalami perubahan abnormalitas diekstrasi sebagai pembuatan inokulum. Dan sebelum dilakukan inokulasi, dilakukan candling telur bebek berembrio untuk mengetahui apakah telur tersebut fertil dan dapat digunakan. Telur yang fertil ditandai dengan pergerakan aktif dan darahnya merah. Sebaliknya, telur yang infertil tidak ada pergerakan embrio dan pembuluh darahnya tampak hitam. Setelah dilakukan candling dan menandai ruang udaranya dengan pensil, dibuat satu tanda X di bagian horizontal yang dekat pembuluh darah.
Kulit telur kemudian didesinfeksi dengan alkohol 70% dan dibuat lubang pada posisi ruang udara alami menggunakan jarum penusuk steril, dan dibuat lubang satu lagi di bagian horizontal yang telah diberi tanda X, dan udara dihisap keluar dari lubang ruang udara alami untuk membuat ruang udara buatan pada lubang. Baru kemudian diinokulasikan 0,1 mili inokulum melalui ruang udara buatan, lalu lubang tadi didesinfeksi dan ditutup. Telur kemudian diinkubasikan pada inkubator bersuhu 37 derajat Celcius dengan posisi horizontal dan diamati setiap hari. Apabila tidak menimbulkan perubahan pasca 72 sampai 120 jam setelah inokulasi, maka dapat dilakukan blind passage 2 sampai 4 kali. Pada pemanenan telur bebek berembrio dilakukan dengan mengeluarkan telur dari almari inkubator, lalu kulit telur digunting melingkar secara horizontal. Embrio dikeluarkan dari cangkang telur dan ditampung pada cawan Petri steril. Kemudian selaput chorioallantois membran yang menempel pada cangkang telur ditempatkan pada cawan Petri lain yang telah diisi PBS. Chorioallantois membran dicuci dengan PBS, digoyang-goyangkan sampai bersih dan diamati adanya abnormalitas. Bagian chorioallantois membran yang terinfeksi kemudian dipotong dan dapat disimpan untuk bahan uji selanjutnya, misalnya pada uji PCR. Kematian embrio dimulai sejak 5 hari post-infeksi atau inokulasi. Terobservasi adanya hemoragi pada area subkutaneus pada seluruh tubuh embrio, serta terdapat perubahan chorioallantois membran yang menebal dan mengalami hemoragi. Pada hasil kultur sel pada sel fibroblast embrio menunjukkan adanya granulasi sitoplasma yang ditunjukkan pada panah hitam serta formasi syncytia pada panah merah pada 36 jam pasca infeksi. Kemudian sel berbentuk membulat dan luruh total pada 48 jam post-infeksi. Menurut Dole tahun 2013 dan Soma tahun 2018, pada fibroblast embrio bebek yang telah diinokulasikan virus, efek sitopatik teramati pada 72 jam post-inokulasi. Efek sitopatik yang teramati berupa sel fibroblast mengalami pembesaran dengan bentuk bergerombol, bulat, degenerasi, dan nekrosis. Selanjutnya, identifikasi Duck Enteritis Virus dilakukan dengan melakukan polymerase chain reaction atau PCR. PCR berfungsi untuk deteksi genom virus apabila sampel tidak bisa dilakukan isolasi virus ataupun deteksi antigen. Pada PCR dengan pewarnaan ethidium bromide akan menunjukkan hasil PCR dengan pita putih berukuran molekul yang spesifik. Pada lane 2 sampai 9 merupakan sampel positif terinfeksi Duck Enteritis Virus, dan pada lane 10 merupakan kontrol positif dan lane 11 merupakan kontrol negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi, bebek dengan kasus enteritis terisolasi dan teridentifikasi Duck Enteritis Virus. Berdasarkan pemeriksaan hematologi rutin, berikut didapatkan hasil PCV sebesar 33,6 yang mana di bawah standar normal. Anemia ditandai dengan nilai PCV yang turun di bawah normal, sedangkan nilai PCV sendiri merupakan petunjuk yang sangat baik untuk menentukan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dalam darah. Kemudian berdasarkan perhitungan MCV, MCHC, dan MCH, bebek yang terinfeksi Duck Enteritis Virus mengalami anemia makrositik hipokromik. Anemia makrositik ditandai dengan nilai MCV di atas normal, dan anemia hipokromik dapat diartikan sebagai penurunan nilai MCHC. Anemia makrositik hipokromik dapat terjadi pada masa kesembuhan dari perdarahan besar ataupun destruksi secara masif dengan imun-mediated anemia, infeksi hemoprotozoa, toksisitas obat, dan anemia kongenital. Pada kasus Duck Enteritis Virus sendiri, hewan yang terinfeksi mengalami kerusakan pembuluh darah di seluruh tubuh sehingga menginduksi perdarahan di berbagai jaringan atau adanya darah bebas juga di rongga tubuh sehingga sistem sirkulasi terganggu dan menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian pada hasil pemeriksaan limfosit absolut didapatkan sebesar 20 yang mana lebih tinggi dibandingkan standar normal. Limfositosis terjadi karena stimulasi antigen. Sel limfosit memiliki peranan dalam respon imunitas dan berperan untuk merespon antigen dengan membentuk antibodi dan pengembangan imunitas.
Kemudian pada pemeriksaan leukosit, hasil didapatkan sebesar 35,5 yang mana lebih tinggi dari standar normal, sehingga dapat disebut pula sebagai keadaan leukositosis. Peningkatan leukosit dalam darah dapat disebabkan karena infeksi peradangan maupun malnutrisi yang mana dapat dikaitkan dalam kasus Dark Enteritis Virus dan helminthiasis pada bebek ini karena terjadinya peradangan di berbagai organ terutama pada traktus gastrointestinal. Maka peradangan ini sendiri juga menyebabkan penyerapan nutrisi dalam usus halus tidak optimal sehingga terjadi malnutrisi karena mukosa usus halus yang mengalami kerusakan. Kemudian pada hematologi rutin, kadar eosinofil absolut didapatkan hasil sebesar 1,5 yang mana lebih tinggi dari standar normal. Eosinofilia dapat terjadi karena investasi parasit di mana proses sensitisasi terjadi atau di mana kontak antara jaringan hospes dengan parasit dalam waktu yang lama akan merangsang eosinofilia. Kemudian pada pemeriksaan hematologi rutin juga kadar heterofil absolut didapatkan lebih tinggi dari normalnya. Heterofil dalam darah akan dilepaskan dalam jaringan dan berperan sebagai sistem pertahanan pertama sel terhadap peradangan akut. Pada pemeriksaan biokimia darah, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas enzim ALT dan AST di jaringan maupun serum. Pada ALT serum didapatkan hasil sebesar 37,69 dengan standar normal 22,16 dan pada AST serum didapatkan hasil sebesar 35,13 yang mana juga lebih tinggi dari standar normalnya. Peningkatan kadar AST dan ALT pada serum serta jaringan dapat terjadi karena adanya kerusakan pada hepar sehingga enzim yang seharusnya berada di hepar terlepas ke sirkulasi akibat permeabilitas hepar yang terganggu. Maka berdasarkan pemeriksaan patologi klinik, bebek yang terinfeksi Dark Enteritis Virus dan helminthiasis mengalami anemia makrositik hipokromik, eosinofilia, limfositosis, heterofilia, leukositosis, serta mengalami peningkatan enzim ALT dan AST dalam serum darah. Selanjutnya pada pemeriksaan parasitologi, sampel pemeriksaan yang juga Selanjutnya pada pemeriksaan parasitologi, sampel yang digunakan berupa bulu, feses, ingesta usus, dan usus. Pada hasil pemeriksaan didapatkan telur cacing Capillaria speciosa dan Echinostoma revolutum, serta pada pemeriksaan usus didapatkan positif cacing Ascaridia gali dan Rayleigh-Ethina masing-masing pada duodenum dan jejunum. Pada pemeriksaan usus bebek ditemukan Rayleigh-Ethina cysticellus yang merupakan cacing pita dengan panjang sekitar 15 cm dengan scolex yang melekat pada mukosa duodenum dan jejunum. Scolex berbentuk silinder atau hampir berbentuk bulat dan ukurannya lebih kecil. Cacing pita ini membutuhkan hoses Cacing pita ini membutuhkan hospes perantara yakni berbagai spesies kumbang seperti Carcinops pumilio. Rayleigh-Ethina cysticellus menimbulkan lesi pada usus dan dapat menghambat pertumbuhan, namun pada infeksi buatan cacing tidak patogenik. Kemudian pada hasil Ascaridia gali, pada gambar A merupakan bagian anterior dari Ascaridia gali dan pada gambar B merupakan bagian posterior. Ascaridia gali ini memiliki 3 buah bibir yang menonjol di sekitar mulut, satu berbentuk elips pada pertengahan dorsal dan 2 lainnya berbentuk oval terletak di lateroventral. Pada bagian ujung posterior cacing jantan terdapat 2 lubang menonjol, yakni anus pada bagian ujung dan prekloakal saker atau penghisap renal pada daerah anteriornya. Kemudian pada bagian posterior jantan terdapat spikulum dengan rata-rata panjang 1,9 mm. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan telur cacing Capillaria sp
berbentuk menyerupai lemon dan tidak berwarna, berukuran 60-65 kali 25-28 pikometer, dan memiliki dinding yang tebal dengan sedikit ditemukan adanya plak pada kedua ujungnya atau yang disebut bipolar plak. Kemudian pada telur Echinostoma revolutum memiliki dinding yang tebal berbentuk oval. Telur mengandung embrio dan pada salah satu ujung telur terdapat operculum. Berdasarkan hasil pemeriksaan parasit, ditemukan hasil positif adanya telur cacing Echinostoma revolutum dan telur cacing Capillaria sp. Dan pada pemeriksaan usus duodenum terdapat cacing Ascaridia galli, dan pada jejunum terdapat cacing Rayleigh cysticellus. Patogenesis penyakit dari faktor predisposisi, manajemen kesehatan yang kurang baik, serta kondisi kandang terbuka dan beralaskan tanah menyebabkan bebek mudah terinfeksi Duck enteritis virus, serta karena memungkinkan adanya vektor sehingga terinfestasi helminthiasis. Gejala klinis yang terlihat sehingga bebek tidak dapat berdiri, menunjukkan indikasi kelemahan, keluar cairan dari nasal, serta anus yang kotor dan mengalami diare. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan makroskopik serta mikroskopik, bebek berumur 8 bulan ini mengalami enteritis, trakeitis, esofagitis, hepatitis, miokarditis, dan limfodenitis. Kemudian secara hematologi, bebek mengalami anemia makrositik hipokromik, eosinofilia, limfositosis, heterofilia, leukositosis, dan peningkatan enzim hepar, baik AST maupun ALT, pada serum maupun jaringan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus laboratorium patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik dapat disimpulkan bahwa bebek berumur 8 bulan terinfeksi Duck enteritis virus, agen penyakit enteritis, serta terinfestasi cacing Ascaridia galli, Capillaria sp, Rayleigh cysticellus, serta Echinostoma revolutum. Sarannya, diperlukan adanya perbaikan kualitas pakan, peningkatan sanitasi, kebersihan, dan biosecurity pada lingkungan kandang maupun peralatan kandang, serta sehingga dapat mencegah penyebaran agen penyakit baik penyakit infeksius maupun non-infeksius. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam PowerPoint kali ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.